Ini mungkin bisa Anda jawab ya mengenai bagaimana sebenarnya curhatan dari problematika pernikahan atau kasus-kasus terbesarnya seperti apa. Sekaligus mungkin solusi untuk mengatasi perkara jomblo ini yang cukup mengancam bonus demografi. Anda melihatnya side Anda seperti apa? Ya, pertama saya mau komentari dulu tentang tadi produktivitas. Jadi kalau kita bicara soal mental, mental ini bukan hanya bebas dari gangguan mental, gangguan jiwa, tetapi adalah bagaimana kita meningkatkan kepandaian orang. Jadi bukan hanya inteligensi dalam artian IQ, termasuk kepandaian emosional. Jadi emotional quotient dan yang lainnya ya, adversity quotient dan lain sebagainya. Untuk itu saya minta perhatian pada bidang edukasi, pendidikan. Karena pendidikan ini yang juga akan membangun jiwanya dan membangun raganya. Di lagu Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya. Nah di sini memang kita masih belum fokus betul. Kadang saya sebagai tenaga pengajar itu suka saling melucu. Kita ini sebetulnya teaching atau kita cheating. Karena banyak sekali peraturan yang pandai sekali dibuat di kita. Termasuk akreditasi, harus meluluskan sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita lebih pada target meluluskan. Bukan betul-betul mendidik menjadi orang yang pandai. Karena kalau kita nggak lulusin, akreditasi kita turun. Nah ini hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ya, ini saya sampaikan dari sudut pandang saya ya. Karena ya gimana, mau dapat pekerjaan pun semua UMP. Kita jujur aja, saya mencari tenaga kerja yang benar-benar berkualitas itu sulit sekali saat ini. Ya, jadi walaupun dia sarjana, dia S2, itu otaknya kurang gitu loh. Nggak smart. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, dari otak yang kurang ini, sekarang kembali lagi ke soal perkawinan. Ya, perkawinan itu bukan tadi bahwa pasti bahagia, tetapi memang harus dipersiapkan. Saya sih nggak setuju dengan pandangan orang tua dulu bahwa nikah harus punya rumah dan lain sebagainya. Tetapi memang nikah harus punya pekerjaan. Dan pekerjaan yang tadi mempunyai nilai tambah, mempunyai kepandaian, yang mempunyai daya saing, yang mempunyai istilahnya itu bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang hiperkompetitif. Jadi saya suka kasih contoh ke anak-anak, ke mahasiswa saya, kalau kamu cuma jadi dokter biasa-biasa aja, apa alasannya pasien cari kamu itu? Datang aja BPJS, kamu kan dibayar murah istilahnya dengan BPJS. Mana bisa saya biayain kuliah mahal-mahal tapi kemudian kamu itu dibayar cuma segitu. Tapi kalau kamu nggak ada nilai lebihnya, maka nggak akan ada orang yang mencari kamu. Semua akan ke Malaysia dan ke Singapura untuk berobat. Nah, jadi kembali lagi, ketika ini semua nggak disiapkan dengan baik ya, jadi orang tuh datang ribut karena masalah seksual. Karena masalah seksual ini dipengaruhi oleh informasi-informasi pornografi, informasi-informasi yang nggak betul tadi. Kemudian orang ribut masalah finansial. Kemudian tadi, karena penyebab-penyebab kecil, konflik-konflik kecil yang akhirnya terakumulasi, jadi numpuk. Konflik-konflik kecil di sini ada hubungannya dengan kepribadian. Orang suka bilang masalah perkawinan itu yang penting komunikasi. Gimana dia mau berkomunikasi kalau dia punya kepribadian itu sudah patologis? Orangnya mau menang sendiri, orangnya suka curigaan, orangnya suka minta diperhatikan lebih. Apalagi dengan adanya mesti di like, mesti dikasih hati. Wah seneng kalau diperhatiin, dapat like-nya banyak di medsos. Itu terbawa di rumah dalam hubungan dengan pasangan. Ya kemudian lagi masalah kekerasan ya, itu dalam pendidikan kita ini kita tidak mengajarkan betul tentang perkembangan emosional. Bagaimana kita menghargai orang lain. Ada perbedaan, bunuh. Ada perbedaan, hancurkan. Tidak diajarkan dialog. Ya, seperti hal-hal seperti itu, Mbak Maria. Dok, yang paling bisa diimplementasikan begitu ya secepat mungkin begitu. Seperti apa dari sisi Anda begitu Anda melihatnya untuk mengatasi hal ini? Singkat saja. Ya, kalau menurut saya yang paling bisa cepat itu adalah bagaimana mempersiapkan perkawinan yang benar. Lalu di campaign bahwa perkawinan kalau benar itu bahagia. Nah itu paling jangka pendek. Jangka panjangnya edukasi dibetulin. Baik, gitu. yang paling jadi bagus implementasi perkawinan yang bahagia begitu ya, perkawinan yang benar yang akan menjadikan itu perkawinan yang bahagia gitu ya. Walaupun nanti kita lihat indikator kebahagiaan dan benarnya apa ya dok, nanti kita lebih perdalam ini ya. Pak Maliki,
Pak Maliki, kalau kita lihat pemerintah kan sudah mulai menggencarkan pasangan muda Indonesia ini untuk tidak menunda pernikahan, melihat proyeksi struktur demografi Indonesia di masa depan yang akan didominasi oleh kelompok tua. Nah, seperti apa nih yang mungkin dampak ekonominya, kemudian apa langkah taktisnya yang bisa diimplementasikan secepat mungkin untuk mengatasi hal ini? Masih di mute kayaknya Pak Maliki, boleh di unmute dulu? Oh ya, Oke. ya sedikit mengeho dari apa yang disampaikan Pak Darmawan ya. Saya setuju sekali Pak Darmawan. Permasalahannya itu bukan hanya IQ ya, tetapi juga EQ. Remaja sekarang yang sudah kita siapkan pelatihan dan sebagainya, terus kita salurkan ke pekerjaan, itu pun banyak sekali permasalahannya. Masalah apa karakter, apa tantrum di tempat kerja, tidak disiplin dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi hal-hal tersebut memang sangat-sangat menjadi PR bagi kita sendiri ya. Nah, tadi kembali kepada arti bahwa persiapan dari pernikahan itu sendiri, saya kira kembali lagi ke pendidikan keluarga, kembali ke situ gitu yang paling praktis ya menurut saya. Karena di dalam pendidikan secara formal ini pun memang masih agak jauh ya untuk masuk ke peningkatan EQ yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, kemudian di dalam persiapan perkawinan tadi yang lebih dini, saya pikir di sini intinya adalah sebenarnya meningkatkan kualitas dari penduduk itu sendiri. Bagaimana kita bisa menyiapkan generasi ke depan ini bisa jauh lebih baik lagi. Kalau kita bicara tentang menambah misalnya tadi mempersiapkan anak lebih dini, dari sisi kualitas akan lebih baik. Tetapi kalau dari sisi tadi kembali lagi ke konsep bonus demografi dengan konsep yang klasik, sebenarnya ini pun akan menjadi beban bagi kita karena kalau lebih banyak anak tentunya spendingnya akan jauh lebih banyak ya untuk pemerintah itu. Cuma kalau misalnya kita bisa diseimbangkan dengan kualitas lebih baik, ini merupakan investasi bukan beban, tetapi investasi ke depan sehingga kita akan bisa mendapatkan sumber daya manusia ke depan itu jauh lebih banyak. Lebih baik lagi sehingga tadi yang diminta Pak Darmawan EQ dan IQ-nya akan lebih seimbang. Kemudian adaptabilitas dari penduduk pun akan jauh lebih baik. Ini yang sangat dibutuhkan di masa depan karena dengan perubahan global yang cukup besar, kemudian digitalisasi informasi yang sangat berseliweran dengan cepat. Saya pikir memang persiapan dari mentalitas ataupun keteguhan dari sumber daya manusia ini akan menjadi kunci ke depan. Baik, Pak Maliki sedikit strategi Bappenas untuk menuju ke Indonesia Emas sesuai dengan kick off yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini seperti apa nih Pak implementasinya Pak? Ya, secara praktis ya kami menjawab tadi yang dikonsenkan oleh Pak Darmawan. Bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia. Titik poin yang paling kritis untuk menuju Indonesia Emas adalah mempersiapkan lebih intensif lagi ya sumber daya manusia di dalam periode yang pertama. Jadi RPJP Indonesia Emas itu dalam 20 tahun ke depan kita bagi jadi 4 menjadi RPJM 5 tahunan dan paling kritis itu memang RPJM yang pertama. Kalau misalnya itu kita tidak bisa mempunyai resep yang baik ya terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga kesempatan kerja, mungkin ya kita tidak akan bisa meraih Indonesia Emas gitu ya. Karena relatif agak terlambat kalau misalnya sumber daya manusia masih mempunyai permasalahan tadi yang disampaikan Pak Darmawan, beyond 2030 ya. Oke, baik. Mas Maruf, dari Anda seperti apa? Langkah pendek yang bisa dilakukan begitu ya untuk memastikan bonus demografi ini bisa dimanfaatkan begitu ya, apalagi dengan plan menuju Indonesia Emas di tengah lonjakan jomblo ini, Mas Maruf? Satu bahwa memang kualitas sumber daya pemudanya harus ditingkatkan karena itu akan meningkatkan produktivitas. Banyak cari caranya memang misalkan kayak sebenarnya Pak Jokowi sudah melakukan misalkan kayak prakerja untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja. Kedua, kalau kita lihat bedah tadi bahwa kalau menurut kami itu mayoritas masalah ekonomi gitu. Karena memang kita masih persoalannya di level itu. Mau tidak mau penciptaan lapangan kerja untuk pemuda karena memang pengangguran di level pemuda itu sangat tinggi gitu. Karena kalau tanpa pekerjaan mapan, kalau dipaksa menikah juga nanti hasilnya juga tidak baik. Kemudian kedua,
Saya sih lebih solusi konkret ya, misalkan jangka Contohnya? pendek. Iya, contohnya misalkan pemerintah bisa saja harus bikin dating apps gitu. Jadi Resmi pemerintah resmi gitu ya. pemerintah ini Bansos memverifikasi. untuk ta'aruf mungkin juga. Bener, kayak ta'aruf gitu. Bener. Jadi harus ada verifikasi yang pria, yang wanita, yang memang apa ya, memang sudah siap menikah gitu. Jangan apa? Karena kenapa? Karena jomblo ini berbahaya gitu kan. Kita udah sepakat itu berbahaya. Jadi ya, pemerintah harus turunkan intervensi, bikin apa? Jadi mak comblang kira-kira gitu untuk meningkatkan jumlah pernikahan. Kemudian reorientasi lah kira-kira mungkin ya Pak Hasto sekarang jangan ngurusin keluarga juga, ngurusin yang jomblo-jomblo juga kira-kira gitu. Jadi campaigns untuk bahwa menikah yang ya tentu harus dengan syarat-syarat yang baik, bahwa menikah itu bahagia, kemudian itu harus dibedakan tentu dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga kira-kira. Saya kira instrumen-instrumen itu sudah ada, tinggal fokusnya saja nanti ditambahkan karena ditambahkan pekerjaannya saja, karena memang kita sepakat bahwa semakin orang-orang menunda pernikahan itu bonus demografi semakin pendek dan kita semakin susah keluar dari jebakan middle class income. Oke, Pak Hasto. Ini semua tadi ke Anda semua begitu ya. Ada penyuluhan, rencananya kalau konkret dating apps dan lain-lain gitu ya. Mungkin bansos untuk bansos untuk taruh menikah, atau menikah juga mungkin bisa gitu ya sebagai langkah implementatif. Karena kan memang nyata gitu ya, real Pak Hasto kalau dari Anda. Iya, kalau kami itu kan tugasnya bagaimana keluarga berkualitas. Sehingga betul sekali Pak Jokowi juga memberikan pesan bahwa sebagai tulang punggungnya yang harus dirubah adalah mulai dari tingkat keluarga. Nah, oleh karena itu menyiapkan keluarga yang berkualitas itu memang harus lebih ke hulu. Jadi mereka, istilah kami caten ya, calon pengantin itu. Makanya kalau kami sering kritikan itu, kenapa mereka ini sebetulnya punya kemampuan ya, tapi hanya dipakai untuk pre-wedding aja ya. Tapi prekonsepsi tidak pernah didiskusikan. Padahal dia harus pengetahuannya itu jangan hanya pengetahuan di mana sewa tendanya, kursinya, kemudian konsumsinya, tapi bagaimana menyiapkan generasi yang unggul, pengetahuan mereka lah. Inilah yang harus kita mulai langkah-langkah implementatif. BKKBN membuat aplikasi namanya LC-Mail, jadi elektronik siap nikah, siap hamil. Jadi semua mereka calon pengantin ini dia mengisi LC-Mail ini. Tahun 2022 yang mengisi ini sudah 1,4 juta. Dia memberikan informasi tentang kondisi dirinya, apakah siap atau tidak itu. Nah, inilah yang kemudian kita by name by address ada, kemudian kita pemerintah hadir di keluarga untuk menyiapkan mereka. Contoh simpelnya aja, ada yang mengisi ternyata HB-nya misalnya kurang dari 12, berarti dia anemia gitu. Nah, kemudian kita hadir di mereka supaya dia didampingi untuk bisa minum tablet tambah darah gitu. Sehingga besok kalau dia hamil, anaknya tidak stunting. Jadi langkah-langkah konkret untuk mencegah kualitas SDM yang tidak bagus harus dilakukan.